Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Michelle Feby Shalom-Ansang, NIM 20210120, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Monitoring Prestasi Akademik dan Aktivitas Peserta Didik SMA Negeri 1 Semaen berbasis web. Dengan latar belakang, menurut Purwarto tahun 2007 memberikan pengertian prestasi belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam rapor. Selanjutnya, Weinkel dalam tahun 1997 mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan bobot yang dicapainya. Sedangkan menurut Nasution, tahun 1987, presentasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek, yakni kognitif, efektif, dan psikomotor. Sebaliknya, dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut. Monitoring membantu meningkatkan ketika terjadi sesuatu yang salah dan membantu agar pekerjaan tetap pada jalannya. Monitoring bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisien dari sebuah kegiatan dan didasarkan pada sasaran dan rencana kegiatan yang sudah ditentukan. Monitoring memungkinkan kita untuk menentukan apakah sumber daya kita telah mencukupi dan telah digunakan dengan baik dan menjadi dasar yang berguna untuk evaluasi selanjutnya. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak mereka setelah diserahkan kepada guru di sekolah, maka lepaslah hak dan kewajibannya untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Semua tanggung jawabnya telah beralih kepada guru di sekolah. Apakah menjadi pandai atau bodoh anak tersebut, akan menjadi nakal atau berbudi pekerti yang baik dan luhur, maka itu adalah urusan guru di sekolah, menurut Syah 2012. Namun selama ini pengawasan terhadap siswa sebagian besar hanya dilakukan oleh pihak sekolah, terlebih lagi tingkat kesibukan yang tinggi. Orang tua minim melakukan monitoring terhadap perkembangan anak-anaknya di sekolah. Dari latar belakang dan pemaparan di atas tentang sistem monitoring, saya menyimpulkan perkiraan hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem monitoring yang dibuat diharapkan mempermudah orang tua untuk mengawasi anaknya sehingga prestasi anak tersebut dapat terkontrol dengan baik. Sekolah SMA Negeri 1 Kusomaen merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan sebagai instansi pendidikan. Pengolahan data nilai raport masih belum efisien. Di samping itu, pemanfaatan teknologi masih kurang karena salah satu pembagian laporan pencapaian akademik siswa dilakukan secara pertemuan. Setiap wali kelas dan wali siswa yang harus datang ke sekolah untuk memperoleh hasil pencapaian akademik selama 1 semester. Selain penyampaian informasi nilai akademik dan kegiatan kesiswaan, sekolah belum menentukan pembagian masing-masing peringkat siswa di kelas. Sehingga di penelitian ini akan mencari peringkat kelas berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan metode extreme programming. Metode extreme programming merupakan salah satu metode EGLI yang cukup banyak digunakan, terutama pada proyek pengembangan aplikasi dalam skala kecil. Terdapat 4 kerangka kegiatan dalam tahapan pelaksanaan extreme programming. 4 kerangka kegiatan dari 4 extreme programming adalah sebagai berikut. Pertama, planning. Kegiatan planning atau perencanaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Kedua, desain. Proses desain pada metodologi extreme programming mengikuti prinsip KIS, Keep It Simple. Desain yang sederhana selalu dipilih dibandingkan dengan desain yang kompleks.
Ketiga, coding. Setelah story pengguna dan desain kerangka kerja awal selesai, tim Extreme Programming tidak akan segera melanjutkan ke tahap coding, melainkan mengembangkan serangkaian tes unit yang akan dijalankan pada setiap story yang akan dibuat. Dan terakhir, keempat, testing. Setelah tahap pengkodean selesai, maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan story kebutuhan pengguna. Kita masuk dalam metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem dilakukan dengan beberapa tahapan penelitian. Dari tahap identifikasi masalah dan studi literatur, analisis perancangan IRD, desain aplikasi dan pengkodean, serta evaluasi dengan melakukan pengujian sistem. Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam melakukan pengembangan sistem, digunakan suatu metode extreme programming. Metode ini cocok dan mudah digunakan saat pengembangan karena dapat disesuaikan dengan permintaan pengguna. Metode dimulai dari perencanaan dari use case dan activity diagram, desain aplikasi pengkodean aplikasi, pengujian, dan hasil aplikasi yang dibuat. Sebagai contohnya ada di gambar samping. Kita masuk dalam planning atau perencanaan. Kegiatan dimulai dari wawancara ke narasumber yang berkaitan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan saat pengembangan aplikasi. Kebutuhan fungsional diperlukan saat mengetahui proses sistem, saat berjalan, dan siapa saja penggunanya. Berikut ini kebutuhan fungsional dari sistem. Yang pertama, admin. Admin dapat melakukan login dengan menggunakan username dan password, mengelola manajemen user data guru dan siswa seperti membuat, melihat, update, dan menghapus data. Mengelola data kelas, mata pelajaran, ekstrakurikuler, informasi kesiswaan, dan laporan nilai siswa. Yang kedua, wali kelas. Wali kelas dapat melakukan login dengan menggunakan username dan password yang disediakan oleh admin. Wali kelas dapat melakukan pengisian absensi kelas, mengelola data kelas, mata pelajaran ekstrakurikuler, informasi kesiswaan, dan laporan nilai siswa. Wali kelas dapat mengisi nilai ekstrakurikuler setiap siswa. Wali kelas dapat melihat seluruh data nama, nilai, peringkat siswa di kelas. Yang ketiga, guru. Guru dapat melakukan login dengan menggunakan username dan password yang disediakan oleh admin. Guru dapat melihat mata pelajaran yang diampu. Guru dapat menginput data nilai mata pelajaran yang diampu. Siswa dapat melakukan login dengan menggunakan username dan password yang disediakan oleh admin. Orang tua dan siswa dapat melihat data siswa. Orang tua dan siswa dapat melihat data siswa dari nilai absen, galeri, kesiswaan, dan informasi-informasi akademik. Orang tua dan siswa dapat mencetak hasil nilai akhir siswa. Itulah yang keempat. Kita datang pada B, desain atau perancangan. Dalam pengembangan aplikasi dirancang suatu use case diagram sesuai di konteks yang dibuat. Use case akan menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram menggambarkan fungsional yang diharapkan oleh aplikasi. Desain use case dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kita masuk ketiga, yaitu coding atau pengkodean. Setelah perancangan selesai, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode program berupa website. Pengkodean menggunakan bahasa HTML, PHP, JavaScript, dan framework Laravel versi 6 menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan database MySQL. Kita masuk dalam C, coding atau pengkodean. Setelah perancangan selesai, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam bentuk kode program berupa website. Pengkodean menggunakan bahasa HTML, PHP, JavaScript, dan framework. Laravel versi 6 menggunakan aplikasi Visual Studio Code
dan database MySQL. Sesuai dengan fungsional, admin telah memasukkan data-data dari user guru, wali kelas, siswa, mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan pengaturan kelas. Sebelum masuk ke aplikasi, dapat melakukan verifikasi login terlebih dahulu. Setelah login, akan masuk ke dalam dashboard user masing-masing. User guru akan memiliki filter nilai mata pelajaran, di mana guru akan memasukkan nilai berdasarkan mata pelajaran kelas yang diampu. Guru akan memilih kelas dan memulai mengisi nilai sesuai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang sudah otomatis sesuai standar. User wali kelas akan memiliki fitur absen, nilai ekstra, dan data nilai siswa di kelas. Fitur nilai siswa menampilkan data-data siswa dari nama, jenis kelamin, ekstra, rata-rata nilai pengetahuan, absensi, dan peringkat kelas. Wali kelas dapat melihat laporan keseluruhan nilai siswa di kelasnya. D. Klasifikasi hasil nilai. Implementasi perhitungan ini digunakan pada perbandingan klasifikasi peringkat siswa di dalam suatu kelas. Klasifikasi ditentukan pertama kali untuk mengelompokkan 10 besar dan tidak masuk 10 besar. Kriteria-kriteria penentunya dari rata-rata nilai pengetahuan, ikut ekstrakurikuler atau tidak, dan absensi kehadiran. Testing atau pengujian. Setelah aplikasi dapat digunakan ke sekolah, dilakukan pengujian menggunakan dua metode, yaitu black box untuk fungsional dan ISO 25010 untuk usability. Pengujian black box akan dites fungsi fitur masing-masing user apakah berjalan sesuai fungsional atau tidak dengan melibatkan 16 responden dan hasil pengujian mendapatkan sebesar 100%. Dari kesimpulan proposal ini tentang sistem monitoring, saya menyimpulkan perkiraan hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem monitoring yang dibuat, diharapkan mempermudah orang tua untuk mengawasi anaknya sehingga prestasi anak tersebut dapat terkontrol dengan baik. Saat sistem merancang suatu sistem informasi dibutuhkan informasi yang cepat dan tepat, sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang dibuat. Informasi inilah yang dibutuhkan oleh pendidikan dalam mengelola sistem akademik maupun non-akademik. Selain memonitoring nilai-nilai semester siswa, aplikasi ini memberikan informasi akademik, galeri kegiatan kesiswaan, dan menentukan peringkat masing-masing yang dimiliki siswa di kelas. Penelitian menggunakan metode extreme programming. Terima kasih. Itulah presentasi proposal saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih.